نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang ada di dalam Kitabus Shalah, ini pada bab salatil jamaah wal imamah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadis nomor 339, wa an Wabisata bani Ma'badin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-safi wahdah wa amarahu ay yu'ida as-salata. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala, beliau menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki salat di belakang saf sendirian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia mengulangi salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghasankannya, dan Al-Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Dan Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad tadi, Abu Daud, At-Tahawi, Al-Baihaqi, ya, Imam Tirmizi. Ya, Imam Tirmizi tadi mengatakan hadisnya hasan, perawi-perawinya adalah siqah. Walaupun ada yang mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, mengatakan di sanadnya ada ittirab muttarib, ya, tapi ittirabnya di sini tidak memudaratkan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sayyidin Nas. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 340. Walahu an Talqin radhiyallahu ta'ala anhu, la salata lil munfaridi
khalfas saffi. Wa zada at-Tabarani fi hadisi Wabisah ala dakhalta ma'ahum aw jartararta rajulan. Kemudian hadis yang berikutnya dari Imam Ahmad juga, Imam Ibn Hibban, dari Talaq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada salat, ya, tidak ada salat bagi orang yang bersendirian khalfas saf, itu dia berada di belakang saf. Imam At-Tabrani menambahkan dalam hadis Wabisah, apakah engkau tidak masuk bersama mereka, atau engkau menarik salah seorang untuk bersamamu gitu? Apakah engkau tidak masuk bersama mereka, atau engkau menarik salah seorang, ya, untuk bersamamu di dalam saf. Hadis ini ada dua fakrah. Yang pertama tadi ada dua redaksi, ada dua fakrah. Yang pertama tadi ucapan la salata lil munfaridin khalfas saf, tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Ini redaksi ini sahih, perawinya siqah, perawinya siqah. Adapun redaksi yang kedua, ala dakhalta ma'hum aw jatararta rajulan, apakah engkau tidak masuk bersama mereka, ataukah kamu menarik, ya, salah seorang, ya, di antara mereka gitu. Redaksi ini tidak sahih. Untuk redaksi yang kedua ini tidak sahih, karena lemah, ya, bersendiriannya perawi yang bernama As-Sari bin Ismail, dia adalah matruk, dan sekali lagi redaksi ini tidak sahih, dia lemah, ya. Kemudian dikomentari juga oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dari perkataan atau nukilan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini tadi dari Talaq. Namun ini kata beliau, ya, semacam keraguan atau kesalahan, ya, dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Namun kata beliau, ini sebenarnya bukan dari Talaq, tapi dari Ali bin Syaiban radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini bersumber dari Ali bin Syaiban radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dari dua hadis ini. Faedah yang pertama, hadis nomor 339 tadi, hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu,
yadullu ala wujubis salati fi shaf. Faman shalla munfaridan lam tasihha salatuhu wa alaihi i'adatu shalah. Hadis Wabisah nomor 339 tadi menunjukkan bahwasanya wajib salat itu di dalam shaf atau dia berada di shaf bersama jamaah yang lain. Maka barang siapa yang salat sendirian, membuat shaf sendirian maka salatnya tidak sah dan kewajiban bagi dia mengulangi salatnya. Ini faedah dari hadis yang pertama tadi, salatnya tidak sah, kemudian kewajiban bagi dia mengulangi salat. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini, hadis Wabisah ini, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan walam yujiz salat al-munfarid khalfas shaf. Imam Ahmad rahimahullah beliau berpendapat tidak memadai, ya, tidak membolehkan, ya, salat bersendirian di belakang shaf. Ini pendapat Imam Ahmad. Amma asy-Syafi'i wa yaqulu law sabata hadzal hadisu laqultu bih. Imam Asy-Syafi'i mengatakan seandainya hadisnya ada, hadisnya sabata, ya, hadisnya sahih, hadisnya ada, saya berpendapat dengannya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, hadisnya ini tadi ya sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang yang salat sendirian di belakang shaf untuk mengulangi salatnya. Imam Al-Baihaqi mengatakan al-ikhtiyaru ayyatawaqqa dzalika, yang terpilih, ya, untuk menjaga yang demikian, li subutil khabari al-madhkur, karena adanya khabar, ya, hadis, berita yang disebutkan tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyuruh mengulangi salat, berarti harus menjaga perbuatan ini, jangan sampai apa, dia salat sendirian di belakang shaf. Wa hadzal hadisu la yunafi hadis Abi Bakrah fi mazhab Imam Ahmad, wa innahu yusahihu salata man raka'a duna safi summa dakhala fihi aw waqafa mahu akhar qabla sujudil imam. Hadis ini, ya, hadis Wabisah ini tidak bertentangan dengan hadis Abi Bakrah yang sudah kita baca dan sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hadis Abi Bakrah, ya, di dalam mazhab Imam Ahmad ini tidak bertentangan, ya, karena dia mensahihkan hadis Abi Bakrah yang mana dia ruku, ya, dia ruku tidak di dalam shaf, kemudian baru dia masuk di dalam shaf, atau ada orang lain yang berdiri bersama dia, berarti membuat shaf yang baru
sebelum sujudnya imam. Wallahu ta'ala alam. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Abi Bakrah. Kalau hadis Abi Bakrah kemarin, ya salatnya sah. Memang dia ketika ruku takbiratul ihram, ruku memang sendirian di belakang saf. Tapi Abi Bakrah setelah itu maju, sambil ruku dia maju masuk ke dalam saf sebelum apa? Sebelum sujudnya imam, ya. Atau di sini ada orang yang berdiri bersama dia, ya. Ada orang yang berdiri bersama dia, berarti masuk membuat saf, ya. Ini sebelum sujudnya imam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Al-Basam rahimahullah menukil perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ikhtara Taqiyuddin wa Ibnul Qayyim wa ghairuhuma minal muhaqqiqin. Imam Taqiyuddin dan Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya dari ulama-ulama al-muhaqqiq yang meneliti dalam masalah ini mengatakan apa? Anna man wajada fi safi mahallan yaqifu fihi wala yahillu lahu ay yaqifa wahdahu khalfa saf. Wa in lam yajid mahallan yaqifu fihi wajaba alaihi ay yasufa wahdah wa la yatruku al jamaah. Barang siapa yang mendapati di dalam saf masih ada ruang untuk dia berdiri, untuk dia masuk di dalam saf itu, maka tidak halal bagi dia untuk berdiri sendirian di belakang saf. Ini kesimpulannya, ya, untuk menerapkan, untuk memadukan hadis-hadis ini tadi. Jadi saya ulangi, barang siapa yang mendapati di dalam saf masih ada tempat untuk dia masuk, untuk dia berdiri, maka tidak boleh, tidak halal bagi dia, ya, untuk membuat saf sendirian di belakang. Wa ilam yajid mahalan, tapi kalau enggak ada lagi tempat untuk dia masuk, penuh semua, ada sesak semua, maka di sini wajib bagi dia untuk membuat saf sendirian dan tidak boleh dia meninggalkan jamaah karena enggak ada lagi ruang masuk, akhirnya dia pulang misalnya. Nggak boleh seperti ini. Atau dia sholat sendirian sana, ya, di belakang, atau dia nunggu misalnya nanti sampai sholat selesai aja, maka ini nggak boleh. Kewajiban apa? Dia sudah sholat aja sendiri dengan membuat saf sendirian. Karena memang apa? Tidak ada ruang lagi bagi dia untuk masuk ke dalam saf. Wa hadza huwa shawab al-muwafiq li usul syariah wa qawaidiha. Dan ini yang benar. Cara yang seperti inilah yang benar, yang sesuai dengan usul syariah. Ya, usul syariat dan juga kaidah-kaidahnya. Wallahu alam. Dan ini yang harus dipahami seorang muslim tatkala dia barangkali masuk melihat saf dalam salat jamaah itu kelihatan sudah penuh. Lihat, ya, masih ada nggak ruang untuk dia masuk. Kalau masih ada ruang, masuk. Kalau memang tidak ada, padat, sesak, memang nggak bisa lagi, udah berarti tidak mengapa, bahkan wajib di sini
untuk dia membuat saf walaupun dia sendiri. Nggak boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Ini faedah hadis wabisah, hadis yang pertama tadi. Kemudian faedah yang keempat, amma al-hadisu, adapun hadis nomor 340, wa yadullu aidha ala adami sihhati salatil munfaridi khalfas shaf, menunjukkan juga bahwasanya tidak sah salat sendirian di belakang shaf. Wal afdal hamluhu ala man wajada mahallan fi shaf wa lam yakifihi, wa inama waqafa wahdahu munfaridan. Nah, yang afdal hadis ini dibawa kepada kondisi yang tadi kita sampaikan. Orang yang masih mendapati ruang masuk di dalam shaf, namun dia tidak berdiri di situ. Yang dilakukan oleh dia berdiri membuat shaf sendirian. Amma ma'a adami wujudi furjatin fi shaf fal ahsanu huwal qaul bi sihhati salatihi bina'an ala qaidah suqutul wajibati inda adamil qudrah alaiha. Wa hadhihi hiya qaidatu syar'i fi kullil wajibati syar'iyyah. Adapun bagi orang yang tidak mendapati lagi ada furjah, ada ruang di dalam shaf, maka yang paling ahsan, pendapat yang paling baik adalah mengatakan sah salatnya, walaupun dia sendirian. Ini berdasarkan sebuah kaidah suqutul wajibati, gugurnya kewajiban inda adamil qudrah alaiha, ketika tidak mampu melaksanakannya. Ketika tidak mampu melaksanakannya, maka gugurlah sebuah kewajiban. Maka ini kata beliau kaidah syariat dalam semua kewajiban syariat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan wa minal usuli al-kulliyah, termasuk usul al-kulliyah, usul al-kulliyah, annal ma'juza anhu fi syar'i sakitul wujubi, bahwasanya orang yang tidak mampu dalam syariat maka sakitul wujub, maka gugur ya yang wajib atau kewajiban. Falam yujibillahu ta'ala ma ya'jizu anhu al-'abdu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak wajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba. Kama annahu lam yuharrim alaihi maturra ilaihi, ya sebagaimana juga kaidahnya Allah tidak mengharamkan sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini membuat shaf tadi dalam salat atau bersaf di dalam salat ini kan adalah sebuah kewajiban. Namun apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur. Sebagaimana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah
terutama misalnya makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah, yaitu hukum asalnya kan haram untuk dikonsumsi. Namun kalau dalam keadaan terpaksa, maka di sini tidak diharamkan bagi dia. Ini yang disebut dengan rukhsah. Ada keringanan karena dalam kondisi apa? Dalam kondisi terpaksa. Wallahu alam. Maka dari kaidah ini ya banyak ya perkara-perkara wajib. Kalau memang kita tidak mampu melaksanakannya, maka tidak menjadi sebuah kewajiban. Contoh, membaca surat Al-Fatihah adalah wajib, bahkan merupakan rukun di dalam salat. Tapi kalau ada seorang muslim yang tidak hafal, belum bisa membaca surat Al-Fatihah karena baru masuk Islam, maka ini gugur kewajiban bagi dia. Dia membaca nanti zikir yang dia mampu, subhanallah, itu yang dihafal, itu aja yang dibaca. Kenapa? Karena tidak mampu. Salat dalam keadaan berdiri ini rukun, wajib. Tapi kalau memang dia nggak mampu, sakit, maka boleh bagi dia salat dalam keadaan duduk. Gugur kewajiban karena dia tidak mampu. Ya, kemudian misalnya haji, zakat, puasa, ya, ini kan wajib. Tapi tatkala seorang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. Sama juga dengan ya salat dalam saf ini wajib. Tapi kalau memang tidak ada lagi ruang, maka ya gugur kewajiban bagi dia, maka tidak mengapa dia salat sendirian. Dan pendapat yang rajih mengatakan bahwasanya salatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ya, suatu yang haram, contohnya makanan, kalau dalam keadaan terpaksa, maka dia diperbolehkan. Cuma di sini barangkali sedikit tambahan ya, berkenaan dengan makanan. Kalau dalam keadaan terpaksa, ada 4 perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang, baru nanti boleh dia mengkonsumsi sesuatu yang haram tadi. Pertama, benar-benar dalam kondisi terdesak yang dapat membahayakannya nyawa. Contohnya ini sudah 2 hari, 3 hari dia nggak makan. Karena kalau sudah 3 hari nggak makan, bisa jadi hari keempat, hari kelima itu sudah nggak bisa bertahan lagi. 6. Ini berarti kondisinya terdesak, membahayakan nyawa kalau dia tidak makan. Yang ada cuma bangkai. Maksudnya apa bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Nah, ini yang disebut dengan bangkai. Kemudian tidak menemukan makanan, minuman selain yang diharamkan. Itu baru boleh makan yang haram. Kalau masih ada makanan yang halal, maka makan yang halal, walaupun kepunyaan orang misalnya. Karena ini dalam kondisi terdesak. Ada bangkai kambing ya, baru mati ya, tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Kemudian yang di situ ada pohon pepaya, banyak buahnya, tapi punya orang, ya udah, ya, atau pohon yang lain lah ya. Nah, kalau pepaya kan berarti dekat perkampungan, ya, pohon apalah yang ada di hutan yang bisa dimakan misalnya, tapi dia tidak memabukkan ya, maka itu yang dimakan lebih dahulu.
kemudian mengkonsumsinya benar-benar dapat menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa, bukan justru membahayakan nyawa. Nah, di situ ada bangkai kambing, tapi udah 3 hari, ini udah beracun, ya jangan dimakan lagi ya. Ini bukan menyelamatkan nyawa, makannya justru apa? Buat dia mati. Ya karena tujuan dia makan barang yang haram tadi adalah untuk menyelamatkannya nyawa. Kemudian dia mengkonsumsi sebatas yang diperlukan saja, bukan untuk dinikmati. Nah, jadi orang yang dalam kondisi terdesak itu suatu yang haram boleh bagi dia tadi sebatas yang diperlukan saja, bukan untuk dinikmati. Kalau sudah dinikmati maka nggak boleh, karena berarti dia bukan terpaksa lagi. Wallahu alam, ini berkenaan dengan suatu yang haram diperbolehkan kalau dalam keadaan terpaksa. Kemudian faedah yang kelima dari hadis ini, amma qaluhu, ada penucapan dalam hadis tadi, awijatararta rajulan, atau kenapa Anda tidak menarik seseorang, ya, atau engkau menarik salah seorang untuk bersama kamu, ya. Waqala Albani, Imam Albani mengatakan di dalam al-hadis ad-dha'ifah, hadis-hadis dhaif, wa dha'ifun jiddan la taqumu bihi hujjah, hadis itu lemah. Maka kita katakan ini fakrah yang kedua, redaksi yang kedua ini tadi, ya, tambahan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis wabisah tadi, maka ini tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa idza lam yasbut al-hadisu fala yasihu al-qaul bi masra'iyatil jazbi li'annahu tashri'un biduni nasin sahihin, balil wajibu ayyan dumma ila safi idza amkana wa ila salah wahdah wa salatuhu sahihah. Nah, karena hadisnya tadi tidak sahih, tidak sabit hadisnya, maka pendapat itu tidak sahih. Pendapat yang mana? Disyariatkan menarik orang yang di depan, ini pendapat ini enggak sahih. Kenapa tidak sahih? Ini adalah tasyri', membuat syariat, pensyariatan tanpa nas yang sahih. Karena syariat ini harus dibangun di atas dalil. Maka yang wajib adalah bergabung kepada saf yang di depan kalau memang mungkin ada celah, ada ruang. Ya kalau memang tidak, maka sholatlah sendirian tadi dan sholatnya sah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Bada'i' Al-Fawaid, beliau mengatakan sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, saya mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah, gurunya beliau, yunkiru al-jazba, beliau mengingkari menarik makmum yang ada di depan. Wa yaqul, beliau mengatakan yusalli khalfa safi fadlan wa la yajzibu ghairah wa tasihu salatuhu fi hazil halati fadlan li'anna ghayatal musafah an takuna wajibatan wa tasqutu bil uzri. Beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengingkari untuk menarik salah satu jamaah yang ada di saf depan tadi. Beliau mengatakan apa? Hendaklah dia salat sendirian ya di saf dan tidak menarik salah seorangnya, ya, tidak menarik ghairahu yang lainnya, dan salatnya sah dalam kondisi dia sendirian tadi. Karena tujuan atau puncak dari bersaf
adalah wajib tadi, dan sebuah kewajiban itu gugur kalau ada keuzuran. Kalau memang tidak mampu, maka di sini sebuah kewajiban itu menjadi gugur. Begitu juga perkataan daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa laysa lahu jazbu ahadin min as-saf li'anna al-hadisa al-warida fi dzalika dha'ifun. Tidak boleh menarik salah seorang dari saf yang ada di depan, karena hadis yang ada pada perkara yang demikian itu lemah. Wallahu alam. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, qultu, beliau mengatakan bahwasanya menarik seorang makmum yang ada di saf depan tadi bersamaan dengan hadisnya tadi lemah, maka kata beliau berakibat ada mafasid katsirah, ada kerusakan yang lain, ada faktor-faktor negatif yang lainnya. Di antaranya disebutkan oleh beliau di sini ada 5. Yang pertama, takhirul majzubi anil makanil fadil ilal makani al mafdul. Yang pertama di sini, dia yang menarik orang yang berada di saf tadi, menjadikan apa? Mengakhirkan ya orang yang ditarik tadi, menjadikan orang yang ditarik tadi dari tempat yang mulia kepada tempat yang kurang mulia, dari tempat yang utama kepada tempat yang kurang utama. Kenapa? Karena dalam masalah saf, siapa yang paling terdepan itulah yang paling utama. Saf pertama lebih utama dari saf kedua lebih utama daripada saf ketiga, dan seterusnya. Berarti dengan dia menarik, menjadikan orang ini tadi dari tempat yang utama kepada tempat yang kurang utama. Kemudian mafsadah yang kedua, fatahu furjatin fi saf, membuat saf yang di depan tadi berarti sudah tidak sempurna lagi. Ada celah, ada lubang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarasu wasadul khalal. Nabi memerintahkan untuk tarasu, untuk rapat, menutup celah. Anda membuat saf itu punya celah, berarti Anda menyelisihi perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat safnya orang yang tadi rapi menjadi sekarang tidak rapi. Itu gara-gara Anda. Kemudian kerusakan yang ketiga, harakatun katsirah fi shalah li ghairi maslahati salatil mutaharik. Banyak gerakan di dalam salat tanpa maslahat salat orang yang bergerak, tanpa ada maslahat ya, dia bergerak bukan kemaslahatan ya seorang yang salat tadi. Kalau ada kemaslahatan, bergerak karena ada maslahat, ini kan boleh. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, apa contohnya? Saf yang di depan kita ada yang keluar, kita maju untuk menutup saf, atau kita bergeser untuk menutup saf. Ini kan bergerak untuk kemaslahatan sholat. Atau dia lagi sholat, ada ular. Kan dalam hadis diperintahkan untuk membunuh karena untuk kemaslahatan. Bagaimana kalau dia sampai digigit oleh ular misalnya, sedangkan dia dalam keadaan sholat? Ini kan bergerak untuk kemaslahatan sholat, boleh. Sedangkan ini dia membuat orang tadi bergerak bukan untuk kemaslahatan sholat. Ini mafsadah yang ketiga. Kemudian mafsadah kerusakan yang berikutnya, ataswis alal musalli. Dia membuat orang yang sholat tadi menjadi tidak khusyuk. Taswis,
merancukan orang yang lagi salat, wa alaman bijanibaihi wa isghalu balihim. Bukan hanya orang yang ditarik itu menjadi buyar, tapi orang yang di kiri kanannya juga. Orang yang di kiri kanan yang ditarik tadi itu kan juga terganggu dengan kawannya yang ditarik, sehingga di sini menyibukkan, mengganggu pikiran mereka. Paling tidak ada 3 orang yang terganggu situ dengan dia menarik salah seorang dari mereka. Ini di antara mamsadahnya. Padahal atau ditambah lagi memang hadisnya lemah tadi. Kemudian termasuk amalun fil ibadah lam yusra'. Ini melakukan sebuah perbuatan berinovasi dalam ibadah tidak disyariatkan. Ya, melakukan amalan di dalam ibadah yang tidak disyariatkan ini. Kenapa? Wasyar'u, karena syariat dibangun dalam masalah ibadah ala tauqif. Apa tauqif? Harus tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Kalau ada dalil kita laksanakan, kalau tidak ada dalil maka kita diam. Wa ma zada ala ma lam yasrahu Allahu wala rasuluhu, dan apa yang ditambah terhadap sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa dakhilun fi babil bid'ah, ya. Ini bisa masuk dalam perkara bid'ah. Menambah sesuatu dalam ibadah yang tidak disyariatkan, ini masuk dalam kategori apa? Perbuatan bid'ah. Wallahu alam. Jadi sangat dikhawatirkan kalau dia sampai menarik orang yang lagi salat dalam satu saf agar bersama dia, karena hadisnya tadi lemah sekali. Khawatir ini melakukan sebuah ibadah tanpa dalil yang sahih, dan dikhawatirkan ini masuk dalam kategori perbuatan bid'ah kalau ibadah tanpa didasari dengan dalil yang sahih. Wallahu alam. Ini diantara kerusakannya jemaah. Jadi kesimpulannya ya udah, kalau memang kita mendapati masih ada ruang, silakan dia masuk. Kalau memang tidak ada lagi ruang, maka salatlah sendirian, dan tidak boleh bagi dia menarik orang yang berada di depannya untuk bersama dia. Wallahu alam. Kalau seandainya antum atau kita mendapati ada orang yang seperti itu, barangkali kita kasih masukan kepada dia. Katakan bahwasanya hadisnya tidak sahih, kemudian Anda melakukan hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wallahu alam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti hadis yang berikutnya, hadis yang ke-341, insyaallah akan saya sampaikan nanti di pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.